Dan pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan di segmen ini, sebelum kita melanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu empat saham pilihan yang direkomendasikan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Yang pertama emiten emas ada Antam, infrastruktur ada Telkom, emiten emas kembali ada Archie, kemudian juga dari barang baku ada MBMA pemirsa. Direkomendasikan buy on weakness. Antam di 3950, resisten hingga ke 4.000-an, Telkom juga di 3.400-an, resisten di 3.500-an, Archie 1825, resisten di 1865. Tidak terlalu lebar. Kemudian MBMA 670, resisten hingga ke 720. Ya, saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa iDirectional. Pak Didit, kita lanjutkan kembali Pak, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Yang pertama untuk Antam Pak, ditutup menguat 2,57%. Intraday hari ini sempat tembus di atas 4.000, namun penutupan penguatan terbatas. Silakan Pak Didit. Oke, kalau kita lihat pergerakan Antam dalam jangka pendek ini masih relatif uptrend ya, terutama hari ini didominasi dengan munculnya volume pembelian meskipun belum begitu besar. Dan kalau kita lihat dari sisi stokastik ini relatif menarik, ini mulai masuk ke area netral dan nampaknya masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya. Kalau kita lihat dari sisi supportnya yang berada di 3950 dan resistnya yang berada di 4030, apabila nanti mampu break dari area resist di 4030, maka dapat dicermati area penguatan selanjutnya terdekat berikutnya paling tidak menguji EMA 20 di 4120 sampai ke level 4200. Sedangkan nanti dapat dicermati untuk area pembeliannya ya dari pergerakan Antam sendiri yang dapat kami berikan paling tidak nanti di level area 4000 sampai ke area 3960 terlebih dahulu. Seperti itu Mas David. Baik, intraday hari ini sudah sempat ke 4020. Antam bagaimana lajunya dalam 3 hari terakhir Pak? Ketika ada harga saham gabungan ribuan beruntun, tampaknya Antam juga berhasil memangkas dari sisi pelemahannya. Betul, kalau kita lihat memang di tanggal 6 dan di tanggal 11 Februari hari ini penguatannya juga relatif cukup signifikan meskipun untuk pergerakan Antam kami melihat memang masih berada di awal fase uptrend dalam jangka pendek terlebih dahulu untuk Antam. Baik, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya pemirsa. Dari Antam kita ke emiten infrastruktur ada Telkom, juga direkomendasikan buy on weakness. Kami informasikan di penutupan sesi kedua hari ini menguat 3,82% di 3530. Analisis dan rekomendasi untuk Telkom Pak Didit, dan peluangnya kembali untuk ke atas level 38 dan 39-an Pak. Oke, kalau kita lihat memang pergerakan Telkom ini juga sama-sama masih cenderung berada di awal fase trennya dalam jangka pendek ya. Dan menariknya selama 2 hari berturut-turut ini didominasi dengan munculnya volume pembelian dan volumenya pun cenderung meningkat. Stokastik ini sudah golden cross di tanggal 9 Februari lalu dan saat ini sedang menguat di area netralnya. Menariknya ini pergerakan Telkom sebenarnya sudah break ya dari area resisten yang kami berikan, di mana resistennya berada di area 3.500, sekarang tutupan di 3.530. Nah, dengan demikian nanti dapat dijadikan sebagai area resisten selanjutnya karena ini ada cluster moving average, di mana moving average 20 dan 60-nya masih tertahan di area 3.560. Apabila nanti mampu bertahan di atas area 3.560, maka dapat kami perkirakan target terdekat berikutnya berada di 3.660 sampai paling tidak ke area 3.740 untuk pergerakan Telkom ke depannya. Seperti itu Mas David. Baik, dari Telkom kita bergeser ke emiten emas lainnya, ada Archie. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Semenarik apa Pak, dan seberapa besar potensi Archie jika dibandingkan dengan saham-saham emiten emas lainnya, terutama dari sisi teknikal? Oke, kalau kita lihat dari sisi teknikal memang kebanyakan emiten-emiten di ISG sendiri selama 3 hari berturut-turut ini masih cenderung menguat, terutama Archie saat ini menguat cenderung tipis ya, 0,29% di 17.10. Dominasi volume pembelian masih cenderung cukup mendominasi dengan volume yang cenderung menurun. Kalau kita lihat stokastik ini masih relatif flat ya, jadi memang untuk si Archie sendiri ini nanti akan cenderung sempit untuk pergerakannya, di mana untuk area resistnya di 1865
dan area supportnya ini di area 1825, di mana 1825-nya sebenarnya sudah tertembus untuk pergerakan RC sendiri. Jadi nanti dapat dicermati untuk pergerakan RC selanjutnya, supportnya silahkan diperbarui nanti di area 1680. Apabila masih mampu berada di atas 1680, maka RC masih ada peluang penguatan, paling tidak nanti ke areanya di 1750 terlebih dahulu, dan berikutnya paling tidak menguji di area MA 60-nya ya, di area 1800-an seperti itu. Peluang ke 2000 Pak dalam jangka menengah panjang mungkin? Untuk peluang ke 2000 kami paling tidak terdekatnya. Oke, kalau untuk MBMA sendiri, ini pergerakannya juga selama 3 hari berturut-turut masih cenderung menguat begitu ya, dan hari ini pun menembus dari level MA20-nya dan juga resisten yang kami berikan. Pergerakan dari MBMA ini juga relatif menarik, di mana selama 3 hari, kalau kita lihat dari sisi volumenya, ini juga masih didominasi dengan volume pembelian, dan stokasiknya pun juga masih bergerak menguat. Termati MACD mulai menyempit dan berpeluang terjadinya golden cross, karena sudah break dari level resistennya di 720, maka dapat diperhatikan area resisten berikutnya di 740. Apabila nanti mampu break, maka target penguatan berikutnya 765 sampai ke 800 untuk MBMA. Begitu Mas Kevin. Baik. Untuk mendekati ke level 800-an Pak, ada tidak strateginya untuk MBMA bagi para investor yang mungkin baru masuk di level penutupan hari ini? Oke, ini kalau baru masuk di level penutupan hari ini, dapat dicermati area stop loss terdekatnya dulu ya, karena kalau misalnya memakai area stop loss di 670 agaknya masih terlalu jauh. Selama MBMA masih mampu berada di atas 700, ini nanti mungkin dapat diperhatikan area resisten di 740 dan kemudian area target terdekat di 800, seperti itu. Baik, ada 4 saham pilihan pemirsa yang direkomendasikan. Tadi ada Antam, Telkom, Arci, dan MBMA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Didit, kita hold kembali Pak. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan mencatatkan penguatan yang sangat signifikan, di mana tinggal beberapa poin lagi posisi penguatan akan menembus di 2%, di mana dari sisi penguatan di 1,96% dan ditutup di level 8.290, dan tinggal beberapa poin lagi untuk ke level 8.300-an. Dan catatan lainnya adalah posisi penutupan hari ini merupakan level intraday tertinggi mulai dari sesi pertama hingga penutupan di hari ini. Dibuka pada pagi tadi di zona hijau di 8.152, sempat bergerak di zona merah yang berlangsung singkat dengan menembus level terendahnya di 8.118. Intraday tertinggi hari ini di level penutupan di 8.290.966. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, LQ45, dan juga Jakarta Islamic Index. MNC 36 menguat di atas 1%, Jakarta Islamic Index di 2%, dan LQ45 di 1,51%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, energi masih memimpin, diikuti oleh konsumsi non-primer, industri, dan juga keuangan. Keuangan melemah di 0,49% di tengah tekanan saham BBCA. Dan selanjutnya kita beralih ke saham deretan top gainers. Ada Bumi, PTRO, Bufa, dan Dewa. Ya, saham-saham konglomerasi mendominasi dari deretan top gainers ini. Transaksi Bumi PTRO di atas 1 dan 4 triliun rupiah. Dan selanjutnya saham-saham yang hari ini menjadi pemberat dari perbankan ada BMRI, masih bertahan di 5 ribuan, Mas juga profit taking 7.100, INDF melemah ke 6.700, dan ICI hari ini juga terdampak profit taking di 6.750. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi di perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kami akan segera kembali.